kesimpulan dari ya, menuliskan refleksi, kemudian mereka perlu Bapak Ibu ya, bukan kita yang menarik kesimpulan. Jadi toleransi adalah waktu ketika mereka sudah baca, kemudian mereka membahasakannya dengan berbagai produk. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh bagaimana ya saya bertemu dengan guru-guru yang kadang-kadang melihat mengkomunikasikan yaitu menampilkan power Bapak Ibu, karena ada anak atau misalnya setiap ya, jadi saya yakin Bapak Ibu sekarang semakin paham ya, ada banyak sekali ya, bahkan voice note, bahkan post ya, kalau anak-anak yang masih kecil gitu ya Bapak Ibu, mereka mungkin hanya dengan satu gambar mereka perlihat gambarnya dengan adalah cara mereka mengkomunikasikan. Nah, disinilah metode saintifik ini akan melatih kemampuan berpikir, kemampuan mereka dalamnya ditumbuhkan ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh kegiatan atau aktivitas yang dapat dilakukan untuk ini ya. Bapak Ibu bermain peran ya, mereka melihat teks, kemudian mereka mungkin bertanya, berpikir tentang bagaimana perannya, lalu mereka menarik kesimpulan dan kemudian mereka akan memperagakan ya, ada banyak sekali, dan inilah yang nanti contoh yang kebetulan saya pilih dari Pertiwi ini juga sebagian adalah ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya lanjutkan ya. Nah, mengolah ya, menyusun pembelajaran Ibu Pertiwi ini dalam bentuk ceritaku, kegiatanku, pembelajaranku, tugasku, dan janji. Lalu menyukai hal-hal yang sifatnya sistematis. Ya, oh ya, lalu kita ada menguatkan konsep-konsep, lalu kita mulai melakukan tugas-tugas kita dalam konteks yang lebih luas, ya, bersama teman akan menguatkan komitmen kita lewat janjiku. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan masuk ke dalam penjelasan dengan menggunakan unit yang tadi ceritanya saya sudah kasih cuplikannya ya di awal dan diperankan dengan baik oleh Pak Edi ya, tokoh monilnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan mulai mensimulasi Bapak Ibu cerita-cerita yang sudah ada di dalam Ibu Pertiwi ya, perlu kita bawakan ya dengan memastikan, memperhatikan beberapa hal ya yang tadi Bapak Ibu katakan ya, supaya tercapai ya kita dengan optimal. Saya ingin Bapak Ibu berbagi apalagi ya kira-kira yang bisa perlu kita perhatikan. Tadi udah ada contekannya nih ya, mengekspresikan, menggunakan intonasi suara ya, ini beberapa yang sudah saya Bapak Ibu di tengah-tengah kita membacakan cerita, kita boleh menonton. Oke, Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengundang beberapa teman dari sini, Bapak Ibu, untuk membaca 4 orang untuk mencoba menerapkan hal-hal ini ya Bapak Ibu, penghayatan, perhatikan ekspresi, tekanan dan nada suara, jeda, ya,
gerakan taman. Coba. Ini ada cerita, mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu. Nah, ini ada 4 lembar. Saya butuh 4 orang, halaman nomor 1 ya, halaman 1, Bu Ira. Siapa lagi? Bu Mbak Renta, boleh? Oke, ini udah ada nih. Boleh dihitung. Saya lihat dari awal ya, Bu Ana halaman 1, Bu Suryana halaman 2, Bu siapa? Yang ketiga Mbak Renta, siapa? Saya ketutup. Oke, Bu Eka. Oke, Bu Eka, boleh nggak saya kasih ke Eka ya? Ada Bu Mardia dan Bu Ira. Boleh? Oke, biar semuanya bisa juga lebih banyak yang bisa bersuara. Nanti Eka boleh mulai dari Bu Ana. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Apakah dengar? Nanti berikutnya langsung lanjutkan saja ya. Iya, betul. Kisah Simoni, Leli, dan Dacil. Pada suatu pagi lebah, mereka sedang sibuk bolak-balik ke sarangnya. Moni menyapa Leli, satu dari kawanan lebah itu. Kali, santai saja dulu seperti aku. Hai Moni, kami tidak bisa bersantai. Di dalam sarang kami banyak yang perlu makan. Wah, aku ya, rumahku nyaman dan aku bisa berayun-ayun. Kalian tidak bisa berayun-ayun di rumah kalian. Iya, bentuk rumah kami bisa ratusan, bahkan ribuan dalam satu sarang. Kami tak perlu berayun-ayun, tinggal beramai-ramai seperti itu. Tidak sempit ya? Biasa saja kok. Oke, lanjut. Bu Suryana. Bu Suryana, maaf belum di-unmute, Bu. Moni terus mengejek kawanan lebah dengan membandingkan dirinya dan lebah. Akan tetapi para lebah tidak memedulikannya. Mereka tetap fokus bekerja. Merasa bosan, Moni melihat ke bawah. Ia melihat seekor induk gajah sedang menuntun anaknya. Belalai anak gajah memegang ekor induknya. Moni pun mengejeknya. Wah, sudah besar. Moni, badan anakku ini memang besar, tetapi dia masih kecil. Dia baru lahir minggu yang lalu. Oh, masih kecil saja, sudah besar. Bagaimana? Oke, terima kasih. Lanjut. Bu Martia. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bunda Rosi. Gacil, si anak gajah sedih karena diejek Moni. Tiba-tiba brak, Moni tertawa begitu keras sampai terjatuh dari pohon. Ia terguling hingga masuk ke dalam lubang. Moni terkejut dan berteriak ketakutan. Moni terjebak dalam kaki gajah melonggok ke dalam lubang. Ia mengulurkan belalainya. Namun belalainya tidak cukup untuk menjangkau Moni yang berada di dasar lubang. Mendengar teriakan dan melihat induk gajah, parik, mohon maaf, mereka bekerja sama menarik sulur tanaman, lalu memberikannya kepada Moni. Lebah besar bernama Leli segera pun ke dalam lubang. Ikatan tubuhmu pada ikatkan, Leli memberi panduan. Baik, terima kasih. Lanjut,
Ibu Irawati. Yang terakhir, Ibu mainkan ekspresinya, Bu. Mumpung suaranya nggak serak-serak, Bu. Di atas lubang itu, induk gajah bersiap-siap mengangkat tubuh Moni. Gacil, maaf ini gocil ya. Saya ulang lagi ya. Ini ketutupan sama chat, jadi saya silang dulu. Dia mengangkat tubuh Moni. Gacil, si gajah kecil pun membantu. 1, 2, 3, angkat! Teriak Leli dari dalam lubang. Tubuh Moni terangkat sedikit demi sedikit. Dengan bantuan Leli lebahnya, Moni bisa selamat keluar dari lubang. Terima kasih teman-temanku. Maafkan aku ya yang suka mengejek kalian hanya karena kalian berbeda dari aku. Para lebah tinggal bersama, dan selalu bekerja sama dan saling menolong. Balai pandang, kalian ternyata sangat kuat untuk menarikku. Oke, kita berikan tepuk tangan. Tangannya kayak begini ya, 10 jari kita. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini adalah contoh Bapak Ibu selalu bisa mengolah bagaimana ekspresi-ekspresi yang tadi saya sampaikan di awal ya, penekanan, ya ada kata sulur tanaman. Mungkin untuk anak-anak belum paham artinya, ya sulur tanaman. Coba kita lihat kira-kira apa ya mereka menarik sulurnya, jawabnya berupa kosakata, ya kata yang tidak dipahami. Bisa saja kita bertanya, ya anak-anak luar biasa kadang Bapak Ibu ya, imajinasinya yang kita mungkin tidak pernah menyangka, dan itu bisa kita kembalikan kepada kira-kira apa, Bu? Ini adalah latihan untuk berpikir kritis, jadi bertanya dan kemudian memberikan respon yang sesuai, ya mengolah informasi. Lebih lanjut lagi, di dalam berbagai cerita yang ada selalu ada pertanyaan, ya. Kemampuan berpikir kritis. Satu, terbukalah dengan jawaban apapun. Jika jawabannya dirasa apa ya maksudnya, coba ceritakan jawabannya, ya. Berikan kesempatan untuk anak ya mengungkapkan jawabannya. Ya, mungkin kita bisa tetap pertanyaan ini, misalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga memastikan waktunya cukup, ya. Apalagi anak yang pertama biasanya kita bisa memproses waktu informasinya dengan baik, ya. Bapak Ibu ada yang berpikir cepat, ada yang memang berpikir lebih lama. Dia jawab juga ya singkat gitu ya. Kita bisa gali lagi, apa yang membuatmu menjawab soalnya gitu ya. Soalnya itu loh seperti ranting lembut ya, ranting yang halus dari pohon ya Bapak Ibu. Nah, setelah sudah ada jawaban, selalu pertanyaan yang ada di dalam buku Ibu Pertiwi itu banyak sekali pertanyaannya, pertanyaan terbuka Bapak Ibu. Ya, karena pertanyaan terbuka lah yang bisa mendorong pertanyaan kritis. Kalau dulu kita belajar kan kok cerita sudah gitu ya. Itu adalah contoh pertanyaan tertutup. Ya, hanya mengandung beberapa jawaban yang sudah ada saja. Respon. Sekarang berikutnya saya masuk ke tips untuk memunculkan pertanyaan. Namun sebelum itu, ini adalah contohnya ya Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan cerita Moni, Leli, dan Gacil tadi ya. Ini ada cerita-cerita yang pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka nih Bapak Ibu.
Apakah kamu memiliki bentuk tubuh yang berbeda? Apakah kamu pernah mengeditnya? Jadi ini semacam pertanyaan refleksi juga. Mengapa Leli dan temannya kecil dan induknya mau menolong Mona? Ini menanyakan, ditampilkan dengan visual yang menarik. Semoga anak-anak juga semakin antusias belajarnya. Berikutnya adalah tips agar anak bertanya, Bapak Ibu, karena ini adalah bagian memodelkan. Ya, kalau anak-anak, karena di dalam buku Ibu Pertiwi itu ada cerita ini, ya Bapak Ibu, kadang-kadang mungkin anak-anak tidak terbiasa karena anak-anak kita mungkin terbentuk dengan pola lama, ya menjawab dengan cepat itu adalah sesuai dikuatkan. Padahal kita juga ingin menguatkan pertanyaan, Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa mulai dengan memodelkan kira-kira kenapa ya, apa yang membuat. Nah, ini bisa kita mulai langsung memberikan jawaban. Kira-kira menurutmu kenapa ya? Ya, sebenarnya ketika mereka muncul pertanyaan, mereka perlu dalam kelas, ya, dibahas bersama, itu akan melatih mereka untuk bersikap kritis juga, ya, dan kreatif dalam merespon. Baik, Bapak Ibu, ya, bagaimana kita melatih kemampuan berpikir kritis, karena ini adalah kompetensi abad 21, ya Bapak Ibu, jangan sampai anak-anak kita sulit mencerna informasi yang salah, informasi hoax gitu ya, dan kemudian mereka kesimpulan secara kritis sehingga mengambil kesimpulan yang salah. Maka kita melatihnya, Bapak Ibu, lewat menumbuhkan rasa ingin tahu, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengartikan dan mengklarifikasi informasi yang diperoleh. Ya, ini ada berbagai pertanyaan yang kita ajukan di dalam contoh-contoh pertanyaan kita lakukan. Baik, Bapak Ibu, sejauh ini apa ide praktis yang dapat Ibu ambil? Bapak Ibu ambil, boleh berbagi di kolom chat. Bapak Ibu ambil untuk diterapkan di kelas. Silakan Bapak Ibu. Oke, sudah ada respon kah? Apa ide praktis yang Bapak Ibu bisa ambil sejauh ini? Oke, terima kasih Bu Nurma Mega. Membacakan cerita dengan ekspresif. Oke, meningkatkan rasa ingin tahu melalui bercerita. Baik, sambil yang lain menulis, kasih responnya. Baik, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, di dalam tahap berikutnya, yaitu kegiatanku, ya ada banyak teks-teks maupun gambar maupun ya, setiap kali kita kalau membaca teks gitu ya Bapak Ibu, tulisannya mungkin kalau ini kelas 2 gitu ya, terlihat misalnya teksnya wah banyak gitu ya Bapak Ibu, agar mereka bisa masuk ke dalam teks itu mulai dari gambarnya. Tanyakan apa yang mereka lihat pada gambar. Lalu pernahkah mereka melihat ya, kalau di sini kan nanti bagi cerita ya Bu ya. Jadi bukan apa kayak mapel baru sih, gitu ya, Bu. Memang akhirnya kan ada yang ini kan menggunakannya di jam penguatan karakter, ada yang menggunakannya di jam literasi secara khusus
di sekolah, iya, dari pembelajaran mata pelajaran yang lain ya, selain karakter itu. Jadi memang perlu diberikan waktu cukup untuk menguatkan literasi anak-anak, dan Ibu Pertiwi ini juga bisa membantu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan satu pertanyaan lagi boleh berikutnya. Ibu Nilu silakan. Iya, baik. Terima kasih. Ini saya mau menanyakan seperti ini. Pancasila itu kan sebenarnya ideologi negara kita. Kan dalam kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka, kebetulan di sekolah saya itu tidak ada lagi yang namanya semuanya diganti dengan Pancasila. Nah, kita menggunakan buku Ibu Pertiwi juga gitu. Nah, suatu hari ada pertanyaan dari salah seorang teman saya itu bertanya gitu kan, Miss, kok anak-anak sekarang nggak diajarkan ya gitu. Nah, kemudian saya bercerita gitu bahwa sekarang itu kurikulumnya berbeda, Merdeka, apalagi bukunya juga sudah berbeda, tidak seperti dulu. Kalau buku PPKN dulu itu kan ada tentang Pancasila, sila pertama, arti lambang-lambangnya, terus kemudian nilai-nilainya. Kurikulum Merdeka ini ya itu tidak ada lagi tentang lambang-lambang Pancasila itu apa, terus artinya apa gitu kan. Itu kan biasanya di kelas 1 anak-anak SD itu kan dasar kelas 1 SD itu kan biasanya diajarkan ini lambang Pancasila bunyinya apa. Kenapa untuk kurikulum yang baru ini kan langsung masuk dengan nilai-nilai, karakter, value yang dibahas, yang diangkat gitu. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Bagi saya tuh pusing sekali, maksudnya memikirkan bagaimana memasukkan ideologi negara itu di dalam pelajaran Pancasila ini gitu loh. Karena buku yang ada ini semuanya membahas tentang value, karakter, nilai gitu ya. Apa mungkin bisa memberikan masukan atau ide atau saran gitu ya, bagaimana caranya mengkaitkan nilai-nilai value ini dikaitkan dengan ideologi negara. Jadi supaya generasi kita ini, ya anak-anak generasi kita ini bukan hanya value-nya yang didapat, tapi mereka juga tahu punya ideologi yang kuat gitu.